Shalom Jemaat Tuhan terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Bersama saya Elizabeth Bulan akan menyampaikan kegiatan GBI Bethel Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading, yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7, diadakan secara online melalui Zoom. Menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 5 sore akan dilayani oleh hambanya Lonato Hedianto dengan tema Discovering Your Season. Ayo generasi muda datang dan bergabung dalam ibadah ini. Kami mengundang kaum wanita untuk menghadiri ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 9 Agustus pukul 11 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh hambanya Herawati Ginting dengan tema Pergunakan Waktu. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 10 pagi secara onsite di gereja lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh hambanya PDM Roni Bagenda dengan tema Kemerdekaan di dalam Kristus. Untuk itu kami mengundang Oma dan Opa untuk hadir dan merasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 13 Agustus 2023 pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Wahyudi Rusli dengan tema Kuat dalam Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Setiap pengalaman yang kita terima dari Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kita dan juga saudara-saudara seiman yang mengalami pergumulan. Mari ceritakan pengalaman rohani kita bersama Tuhan. Untuk itu, GBI Bethel membuka ruang untuk saudara-saudari yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Mari ceritakan kebaikan Tuhan dengan cara menghubungi nomor-nomor yang tertera berikut ini. Menjalani hidup harus disertai dengan doa, karena di dalam doa ada kekuatan yang baru. Di dalam doa ada kesatuan hati. Di dalam doa pasti ada pemulihan. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama-sama menghadiri KKR Doa Malam pada hari Jumat 11 Agustus 2023 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh hambanya PDP Neti Marlina. Kami menghimbau kepada seluruh pengurus dan pelayan wajib hadir dalam KKR Doa ini. Acara ini juga terbuka bagi jemaat yang rindu untuk berdoa bersama-sama. Mengingatkan kembali, bagi jemaat yang mau berangkat bersama dari gereja untuk mengikuti acara Pastor Conference, dapat mendaftarkan diri paling lambat Minggu 13 Agustus 2023 ke Bapak David Kristianto dengan nomor sebagai berikut. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dan membutuhkan pelayanan pastoral, dapat scan kris yang berada di depan bangku Bapak Ibu sekalian.
Jika Anda membutuhkan informasi lengkap kegiatan sepekan ini, Anda dapat melihatnya di Instagram GBI Bethel Jakarta. Demikian Bethel News pekan ini, tetap ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Setiap orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Puji dan syukur, segala hormat hanya kepada Tuhan Allah kita. Dia yang berjaya, Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, sepekan telah berlalu. Saatnya kita mau mempersembahkan hidup kita kembali. Kita mau disegarkan kembali oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita beri waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan, memuji kebesarannya. Mungkin ada banyak kesaksian yang telah kita alami selama seminggu ini yang telah berlalu. Mungkin hal-hal yang lain yang gak pernah kita pikirkan terjadi. Tapi terkadang rencana Tuhan lebih indah pada waktunya. Oleh karena itu mari kita kembalikan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Hari ini ada sebab Tuhan baik. Dia mengaruniakan kepada kita. Ada banyak orang yang sudah dipanggil olehnya. Berarti kita masih ada kesempatan Bapak Ibu ketika kita masih belum dipanggil oleh Tuhan. Mari kita terus mempersiapkan hati kita sampai Dia datang kedua kalinya. Amin. Jangan sampai di antara kita tidak ada dalam daftar nama. Biarlah kita semua daftar di dalam kerajaan sorga Bapak Ibu. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita agungkan Dia, kita puji namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, buat setiap hari yang Tuhan izinkan kami lewati. Setiap hari ada proses yang kami alami, ada pelajaran yang boleh kami ambil. Dan di balik itu semua, ada hal yang indah yang tak pernah kami ketahui, tapi Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau terus merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab kami tidak ada apa-apanya. Tuhanlah yang besar di antara umat-Nya. Dia yang agung, Dia yang esa dan berjaya dan berkuasa, sebab Dia dahsyat. Ya, kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau tak pernah berdiam diri Tuhan. Engkau terus bekerja melalui Roh-Mu ya Bapa. Oh, ya nama-Mu yang besar, haleluya, haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Sana Kau yang mulia, Kau yang kusembah, Raja yang besar tak pernah tinggalkan. Ku berterima kasih, ku bersyukur kepadamu oh Tuhan. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu oh Tuhan Yesus, Kau yang manis. Haleluya. Roh Kudus, Kau yang menghibur hati, menguatkan dan menuntunku ke dalam jalan kebenaran-Mu. Jesus, and it's your presence in this place. Oh, hallelujah.
memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau yang mulia di antara kami. Sebab itu kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini segenap hidup kami. Bapakku datang di hadirat, sujud menyembah di altar-Mu, membawa hatiku, segenap hidupku, yang terbaik hanya bagi-Mu. Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, sebab di dalam-Mu ada kekuatan baru. Ku rindukan hadirat-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari katakan. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hatiku, mengubahkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dalam-Mu. Ya hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami rindu selalu. Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, sebab di dalam-Mu ada kekuatan baru. Ku rindukan hadirat-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hatiku, mengubahkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dalam-Mu. Boleh saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan kita lebih lagi Bapak Ibu. Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, membawa hatiku, segenap hidupku, yang terbaik hanya bagi-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, sebab di dalam-Mu, sebab di dalam-Mu ada kekuatan baru. Ku rindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hatiku, mengubahkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dalam-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hatiku, mengubahkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hatiku, mengubahkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dalam-Mu. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tiada yang lain Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang begitu besar mengasihi hidup kita. Dia rela mati untuk menebus segenap hidup kita. Sebab Dia Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan umatnya sekalipun. Walau kadang kita meninggalkan Tuhan, tapi Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya iya dan amin bagi setiap umat yang percaya. Maka yakinlah, berimanlah kepadanya, cintai Dia. Sebab Dia Allah yang sangat sungguh ingin dicintai oleh umatnya. Jadi kalau tadi kita masih belum menyembah Tuhan pagi waktu kita bangun Bapak Ibu, saat ini mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan suaramu, mari sembah Dia. Dia menanti-nanti pujian dari umatnya. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bawa pujian, oh kami bawa hormat. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Oh terima pujian, haleluya, haleluya. Ya mari kita persembahkan hidup kita di tangan Tuhan. Mari terus menyembah Dia, mari agungkan nama-Nya. Kau mulia, Kau yang terindah, Kau yang termegah. Haleluya. Oh, terima kasih sebab Engkau baik. Ku agungkan, ku puji Kau dan ku sembah. Oh, ya Tuhan, ya Bapa yang bertata di atas segalanya. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami. Oh, nama-Mu mulia, nama-Mu yang termulia. Haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari kita sembahkan hidup kita di hadapan Tuhan saudara. Mari nyatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan,
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Mari lebih lagi saudara, mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita naikkan kedua tangan kita saudara, mari persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi saudara, mari persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, ya kami persembahkan kepadamu ya Bapa, ya Allah. Terima kasih, haleluya. Ya, kami persembahkan segalanya hanya untuk Sang Raja yang berkorban untuk hidup kami, yang selalu setia menjaga kami. Biarlah puji-pujian umat-Mu Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu, setiap hari baik, amin. Amin. Jarang kali kita bilang Tuhan ini hari yang terbaik. Kadang kalau ada masalah kita lupa kalau hari ini hari yang terbaik. Oleh karena itu mari kita mengingatkan hidup kita dengan pujian ini bahwa ini hari yang terbaik. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh tepuk tangan di atas kepala.
Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur Tuhan. Mau Yes. tetap bersyukur, Oh, oh. senantiasa bersyukur. Hatiku kan Bapak Ibu yang merasa hari ini hari yang terbaik, boleh sama-sama bangkit berdiri. Hari ini Hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Mari katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yeah. Mari kita imanin kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Walau kita diremukkan, Tuhan Yesus tetap baik. Dia menjadi Tuhan kita. Amin. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan boleh lebih lagi saudara nyatakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Bersorak, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berserah, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hari yang terbaik. Siapa yang setelah mendengar pujian ini Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara dikuatkan, boleh lambaikan tangannya. Walau kadang masalah kita sungguh berat Bapak Ibu, tapi Tuhan beri penghiburan. Amin. Oleh karena itu kita persembahkan lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Yang mau lebih lagi, amin. Sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dia pengharapan umatnya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku,
selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Mari katakan, menjamin hidup. Yes, Dia yang menjamin hidup kita saudara. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Mari lambaikan tangan saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Tuhan Yesus baik. Jangan Tuhan indah pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan beri kita karunia, yakinlah Dia juga menyertai kita, amin. Kita akan mengangkat pujian ini sebagai bentuk percaya kita dan doa kita di hadapan Tuhan. Sebab jalannya tak pernah terselami Bapak Ibu Saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan, arti kehadirat-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ciptaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Mari lebih lagi saudara, mari katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi saudara, mari katakan arti kehadiran-Mu, hadiran-Mu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Masalah Keuangan Keluarga. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6-11 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis, pencuri itu datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Dia juga ingin menghancurkan keluarga kita dengan macam-macam cara. Misalnya, karena terjadinya percekcokan suami dan istri, dan dia mengompori hati kita supaya menjadi panas, itu bisa memecah keluarga. Ada juga istri yang sangat dominan, tidak mau tunduk kepada suaminya. Ya, kalau suaminya panglima, dia pangenam. Suami diktator, istri gladiator. Wah, berantem terus. Ini tentu akan menghancurkan keluarga. Keluarga juga bisa hancur karena kebobrokan moral, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Ada suami yang bilang pokoknya kalau ngobrol sama istri gak boleh lebih dari 9 menit. Karena menit ke-10 dan selanjutnya isinya bertengkar. Dan tentu hal semacam ini tidak Tuhan inginkan, ya. Kita harus mengatasi hal itu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya secara khusus mau membahas tentang masalah di dalam keluarga yang disebabkan karena keuangan. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai karena masalah keuangan ternyata dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga kita bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-12 ada kisah seorang kaya yang lumbungnya makin besar, usahanya makin maju, tapi Tuhan bilang kamu orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Mestinya orang kalau sudah berhasil dalam usaha, pinter. Setidaknya pinter di dalam mengelola keuangan, pinter melakukan ekspansi daripada pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata orang ini adalah orang bodoh karena dia mengutamakan materi dan mengabaikan perkara rohani.
Saudara, kita boleh saja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang semua kita memerlukan itu. Tapi jangan bersandar pada kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah segala-galanya yang membuat jiwa kita merasa tenang, merasa aman. Karena harta adalah alat yang boleh digunakan, tapi bukan tujuan yang harus kita kejar dalam kehidupan. Ungkapan berkata, money is a good servant but a bad master. Uang adalah hamba yang baik tetapi tuan yang jahat. Kalau hidup kita membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, itu sesuatu yang nggak jadi masalah, baik bahkan good servant. Tapi kalau menjadikan uang sebagai sasaran kehidupan kita, kita dipertuan oleh mamon, wah dia adalah hamba yang kejam. Saudara, karena ada orang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menindas, termasuk meniadakan orang lain ya. Ada orang membunuh orang lain supaya dia mendapatkan uang lebih besar. Oh jelas ini adalah hal-hal yang menyimpang dari firman. Nah saudara, pada masa kini ada banyak orang yang tanpa sadar menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ada lagu lama berkata begini, apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 siang dan malam carinya uang. Nah ini tentu adalah hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam banyak masalah. Memang kalau di gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini, apa yang terutama? Memuliakan nama Yesus. Itu di gereja, tapi kalau di luar gereja yang paling penting cari duit. Sebab kalau nggak ada duit, repotlah kita. Nah, sehingga kadang-kadang suami bekerja, istri bekerja, dan itu merampas waktu dan tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Karena fokusnya bukan lagi membangun keluarga, fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut sebagai cinta materialistik, yaitu kasih keluarga hanya diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Padahal orang membutuhkan perhatian, kata-kata yang manis, tepukan di pundak, rangkulan yang erat, dan itu membuat damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai rasa kasih kepada keluarga harus dibuktikan dengan barang yang berlimpah. Jadi uang itu memang penting tapi bukan terpenting. Dengan uang kita bisa membeli obat tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli komputer tapi bukan kepandaian. Dengan uang kita bisa membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Dengan uang saudara bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia tapi jiwanya binasa? Saya ingat satu kali ada seorang pendeta mengajak majelis gerejanya membesuk satu keluarga, khususnya si suami kepala keluarga yang sudah lama tidak ke gereja. Saudara, ketika mereka datang, memang orang ini punya toko di depan, rumahnya di bagian belakang. Begitu pendeta masuk, selamat siang Pak, apa kabar? Oh ada Pak Pendeta, silakan masuk dulu Pak. Sorry ya, saya lagi sedikit lagi nih ada urusan bisnis ya. Oke, nggak apa-apa, sorry ya mengganggu. Oh nggak apa-apa, masuk dulu aja. Saudara, pendeta masuk 5 menit, pembantu datang, bawa teh. 10 menit, pembantu keluar lagi, bawa makanan. 15 menit, yang punya rumah belum datang. Mulai gelisah nih. Lalu pendeta ngomong gini sama majelis, aduh mungkin kita datang waktunya kurang tepat ini. Orangnya lagi sibuk. Gimana kalau kita pulang aja, nanti cari waktu yang lebih tepat? Ya boleh juga Pak Pendeta. Lalu kemudian mereka keluar, saudara-saudara, orang itu masih sibuk ngitung uang, saudara sekalian. Dia bilang, Pak, sorry ya, lain kali aja kami mampir. Mungkin Bapak terlalu sibuk. Orang itu tiba-tiba bilang, aduh, sorry Pak, saya lupa ada Pak Pendeta di dalam. Loh, udah ditungguin lama, lupa saudara. Udah nggak apa-apa. Kata pendeta, iya Pak, sorry ya. Dia sambil ngitung duit, bahkan tidak berdiri, nyalamin, atau
berkata-kata, sorry ya, next time deh, next time. Saudara, pulanglah pendeta ke rumahnya, majelis juga udah pulang. Begitu pendeta sudah dekat rumah, baru aja masuk pintu rumah, anak pendeta bilang, "Pak, ditelepon barusan sama anaknya yang tadi papa besuk supaya datang ke sana." Loh, ngapain papa ke sana? Tadi dicuekin, dia lagi sibuk. Iya Pak, tapi rupanya dia lagi ngitung duit itu kena serangan jantung mendadak. Sehingga dia harus dilarikan segera ke rumah sakit katanya. Rupanya waktu hitung cepek, nope, sape, capek, kira-kira begitu saudara, kena serangan jantung mendadak. Dan waktu pendeta mengunjungi orang itu sudah meninggal dunia. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa? Jangan jadikan uang sebagai sasaran kehidupan, karena kita tidak akan pernah puas dan hidup kita sangat terbatas. Tapi mari kita jadikan Tuhan sebagai sasaran kehidupan kita. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kejar harta yang abadi, hidup kekal di dalam Kristus, damai sejahtera dan sukacita. Kita memang perlu uang, tapi itu bukan tujuan hidup yang paling utama. Dan kalau kita dalam keluarga sepakat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain, termasuk kebutuhan saudara sehari-hari, Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa di dalam keluarga seringkali ada masalah? Yang kedua alasannya adalah terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Nah, kalau suami istri mulai bertengkar soal penggunaan uang, itu adalah hal yang akan meresahkan karena suami istri tidak lagi kompak. Dan kalau nggak kompak, hati-hati, berkat malah jauh loh saudara. Nah, kita harus paham bahwa pernikahan sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Kita itu kan walaupun sudah menikah, pasti beda, pendapatnya beda, minatnya beda, urutan prioritasnya beda. Misalnya kalau ada duit, istri suka beli perhiasan, sedangkan suami sukanya beli barang-barang elektronik, TV digedein, speaker di rumah dibagusin. Ada juga yang sukanya sepeda motor yang knalpotnya itu wah di renovasi terus lah istilahnya, pakai aksesoris segala macam. Istrinya bilang, ngapain kamu model begini, buang-buang duit. Saudara, tapi ya itulah perbedaan. Kadang-kadang karena masalah uang inilah timbul pertengkaran seperti itu. Istri kalau lihat ada sale, wah dia beli, mumpung murah. Padahal kemudian dia rasa tidak terlalu perlu akan hal itu. Kalau suami beli sepatu mesti yang bagus, harga 3 juta atau lebih, nggak apa-apa, awet. Istri bilang, ngapain beli mahal-mahal? Daripada 3 juta mendingan yang 300 ribuan, bisa 10. Hari ini merah, besok sepatunya kuning, besok sepatunya biru, besok lagi belang-belang, satu merah, satu biru. Saudara, penggunaan keuangan yang tidak bisa dipahami oleh pasangannya bisa menimbulkan masalah. Makanya penggunaan uang, apalagi dalam jumlah besar ya, itu perlu dibicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Jadi tentukan dulu keperluan apa saja yang kita harus beli demi kepentingan seluruh keluarga. Musyawarahkan dulu sehingga kita bisa menghemat keuangan yang ada dan memprioritaskan, oh ini yang pertama kita harus beli, ini yang kedua. Baru kalau ada sedikit uang tambahan ya bolehlah kita beli sesuatu sesuai dengan hobi kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting berdoa dulu khususnya untuk keperluan yang membutuhkan dana yang besar. Misalnya untuk kontrak rumah
Apalagi membangun rumah, itu kan biayanya cukup besar. Atau membeli mobil, atau membeli perabotan rumah tangga yang harganya juga tidak terlalu murah, itu perlu perundingan bersama. Saudara, saya berdoa kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita usahakan jangan menyebabkan konflik dalam keluarga. Karena kalau kita rukun, berkat akan datang. Kalau kita cekcok, itu berkat udah mau datang pergi lagi, saudara. Ya, makanya kita harus merundingkan bersama-sama dengan pikiran yang baik dan hati yang tenang, sehingga semuanya mendatangkan perkara-perkara yang indah. Nah, yang ketiga, masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Hutang itu akan mengakibatkan kita khawatir, stres, marah-marah tidak karuan. Nah, kenapa kita berhutang atau kredit lah? Biasanya maksudnya kita kredit sesuatu atau hutang untuk sesuatu agar kita lebih bahagia. Misalnya, kita membeli televisi supaya lebih bahagia. Kita beli mobil supaya lebih bahagia bisa jalan-jalan ke sana sini. Kita beli rumah supaya nggak usah kontrak terus. Tapi ketika itu dilakukan dengan hutang, kadang-kadang ketika kondisi keuangan tidak normal seperti biasanya, itu bahkan menjadi beban yang menyebabkan keluarga kita malah tidak bahagia. Jadi tujuannya utang supaya kita punya barang agar kita lebih bahagia, malah sebaliknya gara-gara barang-barang yang kita dapatkan secara kredit itu belum lunas, lalu kita tercekik oleh hutang. Waduh, kita malah jadi panik dan berantem satu dengan yang lain. Nah, apa saja sih penyebab hutang menumpuk dalam keluarga? Macam-macam. Misalnya, karena gaya hidup mewah, sering makan di luar daripada masak di rumah misalnya. Atau menikmati hiburan yang mahal-mahal. Oh, teman saya jalan-jalan ke sini, ini jalan-jalan ke situ. Oh, kita juga nggak mau kalah. Apalagi kalau saudara suka lihat Instagram orang lain, Facebook orang lain. Waduh, enak banget ya, dia bisa piknik sana sini, kok saya tidak. Lalu kita memaksakan diri untuk jalan-jalan juga, ya healing lah katanya, healing sana sini. Malah pusing akhirnya karena keuangan kita malah lebih minus. Atau kita punya hobi yang perlu banyak dana. Ada juga orang berhutang karena maunya senang-senang, memuaskan diri saja. Dan dia tidak membuat perhitungan yang matang tentang keuangannya. Mikirnya sempit, pendek, nggak pikir panjang. Amsal 21 ayat 17 berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi hati-hati. Kalau kita boros, kalau kita maunya happy-happy dan mengeluarkan biaya hidup dengan gaya hidup yang di atas penghasilan kita, itulah awal malapetaka yang bisa menimpa keluarga kita. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan orang bisa berhutang. Investasi tidak bijaksana. Ada orang yang gara-gara ingin cepat kaya, karena serakah, justru rugi banyak, saudara. Karena dia temennya mungkin datang, wih ini, kamu kalau invest di sini, wih tiap bulan itu dapat 5%, 10%. Setahun berarti berapa? 120%. Wah, kita masukin uang kita. Wah, ternyata, saudara, apa yang kita pikir mendatangkan keuntungan nggak balik, sama modalnya juga hilang. Stres kita karena terlilit hutang. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kerugian. Kalau tergesa-gesa, nggak perhitungan panjang, ya buru-buru, saudara memasukkan uangmu, menginvestasikan untuk sesuatu yang cuma dengernya bakar untung, saudara sendiri nggak terlalu paham bidang itu. Itu bahaya, saudara-saudara. Ya, ada orang invest tanah karena ada proyek besar pemerintah yang katanya mau bikin pelabuhan di sana, mau bikin airport di sana, mau bikin proyek ABCD. Wah, kita udah invest, nanti kalau ini jadi, tanah bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ternyata pemerintah tidak jadi membuat proyek itu di sana, memindahkan ke yang lain.
Waduh, kacau. Karena apa? Uang yang kita belikan untuk tanah yang kita pikir nanti akan berlipat-lipat itu hasil utang, saudara. Dan akhirnya tanah itu dijual juga nggak ada yang mau beli karena nggak ada proyek yang dilakukan di sana. Ini kan bahaya. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, sungguh-sungguh berdoa, minta petunjuk Tuhan. Jangan cuma lapor doang, Tuhan lapor, saya mau beli ini itu dan sebagainya. Kalau lapor, resiko saudara yang tanggung sendiri. Oh, betapa kita harus sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera atau kegelisahan di dalam hati kita. Dan kita mesti peka akan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, faktor penyebab hutang lain adalah royal berbelanja. Banyak orang sekarang terpikat oleh iklan. Lalu beli tanpa pikir panjang karena dorongan keinginan hati atau perasaan yang sesaat saja. Lalu lupa biaya rutin yang wajib dikeluarkan. Saudara tahu kini para penjual berlomba-lomba dengan 1001 macam cara untuk menarik perhatian dari calon pembeli agar mereka mengeluarkan uang dan bisa belanja apa yang mereka jual. Nah, cara-cara ini akan merangsang nafsu kedagingan atau gengsi kita, saudara. Karena itu, mari kita waspada soal ini. Ngomong-ngomong tentang hal ini, saudara tahu bahwa Jepang sudah berhasil menjual lemari es kepada orang Eskimo yang tinggal di Kutub Selatan? Loh, ngapain orang tinggal di Kutub beli lemari es? Kalau Jepang ngomong gini, Anda mau memiliki lemari es untuk menyimpan makananmu? Diketawain sama orang Eskimo. Kamu jualan lemari kita, gunung esnya juga ada. Tapi Jepang itu pendek orangnya, panjang akalnya. Dia bilang, apakah Anda mau memiliki lemari es buatan Jepang sebagai simbol Anda adalah masyarakat maju, modern, dan beradab? Oh, tersinggung orang Eskimo. Oh, emangnya kita bangsa ketinggalan? Kita orang modern, beli lemari es buatan Jepang. Loh, buat apa? Buat nyimpen sepatu sama sandalnya, saudara-saudara. Karena gengsi, karena dianggap ini prestis. Nah, bukankah dengan cara itu orang sudah masuk ke dalam jebakan hutang gara-gara iklan yang memancing rasa gengsi dalam hidup kita. Saya mau bilang, bila engkau tidak bisa berkata tidak kepada rayuan iklan, saudara akan bisa jadi mangsa yang empuk. Makanya kalau saudara ingin belanja sesuatu itu, coba jawab beberapa pertanyaan ini di dalam hati kita. Apa saya benar-benar butuh? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan kita sebetulnya terbatas, tapi keinginannya itu tanpa batas. Orang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tapi orang yang keinginannya sedikit. Jadi yang penting itu bukan banyak yang dimiliki, tapi sedikit yang diingini. Kalau kita orang yang merasa puas dengan apa yang ada, kita kaya loh saudara sekalian. Jadi apa benar-benar butuh? Yang kedua, apa ini yang harus diprioritaskan atau harus didahulukan? Jadi memang ini bagus juga, tapi ini yang paling utama bukan? Atau kita bisa tunda? Yang ketiga, kalau saudara bisa tanya, apakah ini waktu yang terbaik untuk kita membelinya? Atau kita tunda deh, ya, nggak terlalu penting juga. Atau nanti aja kalau lagi sudah ada diskon yang besar, karena mungkin misalnya model baju sudah 6 bulan kemudian kan harganya pasti turun, pasti di sale, lalu kita bisa belanja. Jadi hati-hati dengan godaan iklan ini. Nah, sekarang juga saudara mesti waspada karena orang tergoda bukan hanya melalui penjualan di toko-toko, demo-demo, promo-promo. Tapi saudara juga lihat orang sekarang kan suka pakai digital. Malam-malam kagak bisa tidur, ambil ini shopping online. Lalu karena tidak bisa tidur, klik. Waduh, tagihan malah jadi banyak saudara. Ya, memang kendali diri sangat penting. Nah, saya ingin memberikan beberapa masukan untuk kita bisa menghindari pemborosan atau gaya hidup konsumtif. Yang pertama, buat dulu daftar yang akan kita beli sehingga
kalau kita mau beli sesuatu itu bukan sekedar karena dorongan hati. Yang kedua, jangan sentuh barang di toko kecuali saudara memang mau membelinya. Yang ketiga, kalau tidak mau belanja, jauhi toko atau tempat yang menimbulkan godaan. Shopping center, demo panci misalnya. Dan sekali lagi, hati-hati dengan shopping online juga. Karena itu gampang sekali ngekliknya. Bayarnya itu yang jadi masalah, saudara. Dan yang keempat, hati-hati terhadap barang murah yang juga bisa dibeli dengan kartu kredit, lalu saudara perpanjang, nggak bayar lunas pada akhir bulan misalnya, tapi saudara hanya bayar biaya minimalnya. Wah, ini bahaya saudara, karena ternyata bunga dari kartu kredit itu seringkali mahal, dan kita akan terpuruk dalam masalah keuangan. Jangan beli barang murah, tapi beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak, akan jadi sampah. Kartu kredit boleh saudara gunakan untuk kemudahan pada saat tertentu, tapi bukan membentuk kebiasaan ngutang dalam kehidupan kita, sehingga saudara hanya bayar biaya minimnya. Ini adalah kebiasaan yang harus segera kita atasi. Ya, kalau ada uang, saudara bisa belanjalah kebutuhan primer. Tapi kalau nggak ada uang, udah tahan diri, jangan belanja-belanja, doa dan puasa aja deh, ya, atau memenuhi kebutuhan yang primer saja. Dan kalau saudara terlilit hutang, bertekadlah untuk melunasinya. Buat deadline kapan saudara akan membayar hutang itu, dan disiplin diri. Misalnya saudara hutang lalu bisa dibagi 3 kali atau 6 kali. Disiplin diri untuk segera melunasinya. Dan sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa langkah positif untuk memiliki keuangan yang sehat, khususnya di dalam keluarga. Yang pertama, kita harus mengelola uang secara alkitabiah. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Kita hanya punya hak pakai, kita nggak punya hak milik. Karena semua yang kita miliki sebetulnya adalah milik dari Tuhan sendiri. Ia yang mengaruniakan segala sesuatu. Kalau kita punya ini dan itu bukan hasil keringat kita sendiri, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan Dia ingin kita bertanggung jawab atas harta yang dititipkannya. Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Makanya kita harus menggunakan prinsip Allah dalam mengatur keuangan. Tapi ada yang bilang, masalah uang kan masalah duniawi. Bukan masalah yang dibahas di dalam Alkitab, bukan masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Siapa bilang? Yesus seringkali menyinggung soal penggunaan uang di dalam Alkitab yang harus dilakukan secara benar. Makanya gunakan prinsip Allah, gunakan prinsip Alkitab untuk mengelola keuangan. Bagaimana caranya? Utamakan Allah melalui persepuluhan dan persembahan saudara. Amsal 3 ayat 9 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ada orang bilang, kan ada pepatah, hemat pangkal kaya. Jadi saya kan harus hemat, jangan suka memberi-memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Amsal 11 ayat 24-25 bilang begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi guru TK bilang hemat pangkal kaya. Alkitab berkata memberi, menabur pangkal kaya. Saudara percaya mana, guru TK atau firman Tuhan? Karena itu mari kita mengutamakan Tuhan juga melalui persembahan yang kita miliki. Itulah mengelola keuangan kita secara alkitabiah. Dan hal berikutnya untuk mengelola keuangan menurut firman adalah utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kita miliki itu fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan bila mana kita taat, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kalau saudara pegang ayat itu, percayalah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Lewat apa saja? Lewat kerajinan ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat 4 dan 6 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan kita juga bisa menerima berkat melalui doa yang dijawab. Kita bisa doa sama Tuhan, minta agar Tuhan membuka tingkap langit. Kita kerja keras, tapi kita juga mendapatkan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini cara pertama untuk kita mengelola keuangan secara alkitabiah. Gunakan prinsip Alkitab untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang merasa cukup. Itulah cara kita untuk bisa menggunakan keuangan dengan benar. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Artinya kita tahu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan iri, kenapa kok saya belum punya ini, belum punya itu seperti teman saya. Jangan suka panas hati lihat orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulannya masing-masing. Yohanes Pembaptis pernah ditanya satu kali, apa sih artinya bertobat? Dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, tobat itu sama dengan hidup dalam batas penghasilan saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Saudara pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Lah ini tidak bertobat namanya. Tapi bertobat artinya benar-benar berusaha hidup sesuai dengan standar pemasukan kita. Bahkan kita masih bisa menabung. Ya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji dan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan hidupmu, tapi tidak memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah, tapi gaya hidup itu yang mahal, mewah. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan membuat keluargamu menjadi ribut, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau perlu engkau ulang, mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Dan waktu engkau melakukannya, firman akan membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Siapa yang punya masalah dalam keuangan dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, taruhlah tangan di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga karena berkaitan dengan keuangan yang kurang, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan tolonglah kami anak-Mu, kami umat-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang mendengarkan seru doa kami, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Tapi biar kami mengutamakan Tuhan, biar kami hidup cukup dengan apa yang ada, sehingga ketika kami mencukupkan diri dalam segala hal,
usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan kami mengalami kebahagiaan karena Engkau Yehova Jireh. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehati. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur hari ini di mana kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kepekaan melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa berdampak bagi orang lain. Bahkan kami berani menyuarakan hal-hal perkataan kebenaran dari firman-Mu melalui karunia nubuatan yang Engkau limpahkan bagi kami. Mari Tuhan Engkau lipat gandakan semua talenta kami dan kami siap dipakai seturut firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hidup kami berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menilik di tempat maha tinggi. Kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kalau hari-hari ini mereka mengalami masalah, ada pergumulan dalam doa, ataupun masih ada banyak yang belum mereka selesaikan, kekuatan daripada Tuhan Kau nyatakan ya Bapa. Kami hanya andalkan kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan untuk kami yang mengalami kesakitan, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, biar semuanya mengalami kesembuhan ilahi daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Engkau lindungi pemerintahan kami Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ya Bapak. Juga khususnya buat aparat TNI Polri, Kau berikan kesatuan hati. Juga para aparat dari semuanya Tuhan. Berikan kekuatan lembaga tinggi negara, berikan hikmat, akal budi, bahkan integritas sehingga mereka bisa menyuarakan pekerjaan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa selama tahun ini bahkan Pilpres tahun depan Engkau mengendalikan semuanya ya Bapak. Bahkan Engkau sudah mempersiapkan calon pemimpin yang seturut daripada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak segala roh anarkis, roh pemecah belah, bahkan roh-roh yang ingin mencoba menghancurkan bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya hanya roh Tuhan, damai sukacita, roh kesatuan, roh NKRI kami, roh kesatuan NKRI Tuhan. Biarlah semuanya berdaulat bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Swito, Pak Rubin, dimanapun mereka berada saat ini dalam pelayanannya. Engkau juga memberikan kekuatan dan semua yang disampaikan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan khususnya buat Om Julius Tuhan. Nyatakan kesehatan terus Tuhan dalam situasi umur yang mungkin bukan muda lagi, tetapi semangat dia untuk tetap menyala-nyala melayani Tuhan itu menjadi teladan bagi kami. Kau sertai Om dan Tante ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya ketika kami akan pulang, kami percaya kami sudah menerima damai sukacita daripada Allah. Ada roh kekuatan, bahkan kami mengalami segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah
ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di awal bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati.